Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Fariza MK. Saya Ramzi Alfat. Saya Rizik Omar. Saya Ferry Ahmad Rizky. Di sini kita akan melakukan wawancara kepada penjual dan juga siswa-siswi di SMA Negeri 15 Bandung ini mengenai penggunaan QRIS dan pemasaran online. Nah, di sini kita akan mengetahui dua perspektif, yaitu dari penjual dan juga siswa-siswi di SMA Negeri 15 Bandung itu. Sebelumnya, mari kita melakukan yel-yel literasi dulu terlebih dahulu. Libas literasi, good. We are we good. Salam literasi. Good. We are we good. Libas literasi. We are 15. We are 15. Kami di sini bukan untuk bermain, kami di sini untuk mencari ilmu. 15 literasi 15. Literasi Literasi. Halo semuanya, di sini aku berkesempatan untuk mewawancari salah satu rekan aku mengenai QRIS. Nah, di sini kita sudah mendapatkan salah satu rekan kami. Bang. Nah, di sini saya sudah bersama dengan rekan saya. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Duta Chandra Mahardika dari kelas 11.5. Oke, di sini saya bersama dengan rekan saya itu Duta dari kelas 11.5. Nah, di sini saya izin untuk mewawancara ya, Kang. Di sini Duta sendiri pernah nggak sih menggunakan atau tahu nggak sih pengertian dari QRIS itu apa secara garis besar? Belum pernah make QRIS. Belum pernah make ya. Tapi kalau misalkan ngelihat ada orang yang make QRIS nih, tertarik gak sih dan menurut Duta tuh efisien gak sih? Kayaknya tertarik, soalnya jual beli jadi lebih mudah. Jadi lebih mudah ya. Jadi kalau cashless gak bawa uang tuh mudah ya. Tapi tahu gak sih pengertian QRIS sendiri itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah berarti rekan kita nggak tahu. Nah, tapi pernah nggak sih Duta nyoba jualan terus mau nerapin QRIS? Pernah nggak sih tertarik? Pernah sih ada, Cuman kenapa nggak dilakuin? belum sempet aja, soalnya belum ngerti. Berarti kalau ada kesempatan mau gitu ya? Ya. Nah, dari ini nih pengalaman Duta sendiri yang nggak pernah pakai QRIS, yang nggak pernah menggunakan teknologi seperti QRIS itu, ada kasihan juga ya. Memberikan nggak kritik, saran atau setidaknya tertarik gak sih sama QRIS nanti ke depannya? Iya, soalnya kalau pakai cash itu kan ribet ya, kembaliannya lama lah, terus harus nukar dulu lah. Jadi kalau pakai QRIS bisa lebih cepat. Jadi pakai QRIS itu lebih cepet ya guys. Yaudah makasih ya Duta udah mau jadi narasumber pada wawancara kali ini. Selanjutnya kita akan mewawancari cewek di 15 ini. Halo semuanya. Nah, di sini aku akan mewawancarai salah satu rekan putri aku mengenai penggunaan QRIS dan juga pemasaran online di SMA Negeri 15 Bandung. Nah, di sini aku sudah bersama dengan rekan putri aku. Boleh perkenalkan dirinya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elda Putri Mayara dari kelas 11.9. Nah, oke Elda. Di sini aku izin untuk mewawancarai Elda. Oke. Nah, di sini Elda tahu nggak sih QRIS di SMA Negeri 15 ini kan udah banyak tuh di berbagai penjual. Elda sendiri tahu nggak sih pengertian secara umum dari QRIS itu apa? QRIS itu kayak metode pembayaran secara online lagi yang kita bisa transaksi jual beli di warung-warung atau toko-toko tersebut. Jadi secara digital juga ya. Nah, Elda sendiri saat ini pernah nggak sih menerapkan penggunaan QRIS itu kepada misalkan mau beli di suatu dagangan, pernah nggak sih menggunakan QRIS itu? Pernah setiap hari sih. Setiap hari ya? Soalnya bawanya berarti cashless nih? Atau ada juga bawa duit? Ya dulu. Dua-duanya. Nah, dari Elda sendiri nih, dalam penggunaan QRIS itu saat Elda menggunakan, apa sih yang Elda ingin beri saran dalam penggunaan tersebut? Kayak misalkan di QRIS ini tuh harus ada ini gitu. Ada nggak sih sarannya? Sebenarnya QRIS itu tuh fitur-fiturnya udah cukup lengkap. Cuman terkadang kalau misalnya mau bayar suka ada gangguan atau sistem sedang sibuk atau pernah ada notifikasi kayak lagi banyak yang menggunakan itu jadi error gitu. Sebenarnya kalau emang sudah disediakan itu buat semua orang yang pakai harusnya dikurangi lah jaringan yang jeleknya gitu.
Oh, jadi kendala dari secara garis besarnya tuh si Curious-nya itu kadang suka terkendala kalau kita mau make ya. Nah, di sini aku lanjut ke pertanyaan tentang pasar online nih. Nah, Elda tahu kan kayak Shopee, Tokopedia itu termasuk jenis pasar online ya. Bisa nggak sih ada nyebutin gitu pengertian secara umum dari pasar online itu apa menurut pemahaman Elda? Jadi pasar online itu adalah sebuah platform atau enggak sistem pembayaran transaksi jual beli secara online melalui internet. Tuh. Berarti transaksinya melalui digital ya. Nah, dari Alda sendiri nih, pernah nggak sih mungkin menggunakan si pemasaran online itu atau bahkan Elda yang ngebuat pemasaran online tersebut pernah nggak sih? Amin. Iya pernah nggak sih Kak? Ayo udah. Setiap hari. Jadi Elda selalu beli si Nggak selalu, tapi oh di aplikasi apa biasanya pemasaran online? Shopee, Lazada, terus habis itu TikTok Shop sama GrabFood. Terus yang menurut Elda paling efektif dari pemasaran online itu di mana sih? Paling efektif. Iya. Jadi aplikasinya apa yang menurut Elda paling efektif gitu? Semuanya juga efektif sih sebenarnya, cuman Yang paling deh Lazada Lazada. Kenapa Lazada paling efektif? karena lebih mudah dan lebih banyak metode pembayarannya. Emang metode pembayarannya apa aja? Ya banyak. Apa aja sebutin dua deh dua kan banyak lebih dari Kalau satu. nggak salah di Shopee itu tuh nggak bisa pakai QRIS ya, tapi kalau di Lazada tuh bisa. Terus apa lagi? Pakai Dana. Udah itu. Berarti banyak ya. Oke. Nah, dari Alda sendiri berarti Alda udah nerapin ya penggunaan QRIS sama pemasaran online. Kan kalau di rekan kita sebelumnya yang cowok tuh dia QRIS enggak, pemasaran online juga enggak. Nah, di sini Alda itu dua-duanya. Coba Alda mau nggak sih ngasih kritik atau saran gitu terhadap penggunaan QRIS dan pemasaran online itu untuk masa yang lebih depan lagi? Mau memberikan sedikit saran? Mungkin sarannya kan kadang kalau misalnya beli ini tuh di online tuh termasuk di pemasaran online atau QRIS tadi sering banyak gangguan atau jaringan koneksi yang kalau misalnya dari jaringan koneksi ini sendiri mungkin itu mah secara individualis aja itu bisa dibenerin, tapi kalau misalnya dari sananya mungkin lebih diperbaikin lagi sama untuk beberapa aplikasi lebih dilengkapin lagi metode pembayarannya. Oh, berarti intinya Elda itu pengen lebih lengkap lagi fitur-fitur di QRIS dan juga pemasaran online ya. Oke, sebelum kita kembali memberikan ini wawancara ini kepada rekan saya Ferry, boleh gak ikutin yel-yel literasi aku? Tapi gampang cuman gitu doang, kayak Libels literasi, L for Libels, L for literasi, oke? Bareng-bareng ya, oke. 1, 2, 3. Salam literasi, L for Libels, L for literasi. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ahmad Rizky. Saya akan mewawancarai teman saya yang berada di SMN 15 Bandung ini tentang QRIS dan pasar online. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arik Hamzah dari kelas 11-6. Oke, Arik, kamu tahu nggak apa itu QRIS? Jadi menurut saya itu QRIS itu sebuah platform untuk membayar, metode untuk membayar melalui uang online atau uang digital. Nah, kamu kan udah tahu QRIS itu apa? QRIS, kamu teh pernah pakai QRIS gak sih buat belanja atau buat apa gitu, pesan? Kalau dari saya sih belum pernah mencoba sih. Tapi pernah gak sih sekali aja buat belanja barang gitu? Sayangnya tidak pernah. Gak pernah. Menurut kamu efektif gak QRIS itu? Menurut saya sih efektif aja sih, soalnya biar ngebayarnya juga lebih cepat gitu. Ya. Nah, kan kata kamu efektif. Terus kritik saran buat kamu apa tentang QRIS? Sebelumnya karena saya nggak pernah pakai QRIS, tapi kalau didengar-dengar sih tadi mungkin dari segi jaringan ya tadi ya, biar bisa lebih dilancarkan lagi mungkin dari sananya. Kalau dari individunya masing-masing juga ya bisa. Nah, sudah QRIS, saya mau mengajukan pertanyaan lagi tentang pasar online. Kamu tahu nggak apa itu pasar online? Jadi pasar online itu adalah sebuah pokoknya intinya buat tempat jual beli lah di era digital sekarang. Kamu pernah nerapin nggak Kamu pernah ini nggak belanja di pasar online gitu? Pernah. Contohnya aplikasi apa gitu kayak Shopee atau yang lain? Kalau saya sih cuman pakai Shopee ya sejauh ini. Nah, kamu pernah ini nggak nerapin pasar online atau buat pasar online gitu?
Mungkin buat sekarang baru ya, baru nerapin buat project juga itu juga. Terus kritik saran buat aplikasi-aplikasi pasar online gitu apa? Mungkin apa ya? Dipermudah lagi untuk rekomendasi-rekomendasi barang-barang yang ingin dibeli. Lebih perbanyak lagi juga metode pembayarannya. Nah, aplikasi itu kan banyak nih. Nah, menurut kamu efektif gak kalau banyak aplikasi kayak gitu atau malah bikin ribet gitu orang-orang? Kalau menurut aku sih efektif, soalnya orang-orang bisa milih gitu mana yang lebih mudah bagi mereka. Oh ya begitu. Makasih ya, Rik. Halo semuanya, nama aku Halda Dainul Hanifah, aku dari 11.6. Nah, Halda, kamu tuh tahu nggak sih apa itu QRIS? Tahu aku tuh kayak salah satu metode pembayaran lewat online tuh bisa pakai QRIS gitu. Nah, kamu pernah nggak sih pakai QRIS gitu buat jajan atau belanja di kantin? Aku pernah menggunakan HP teman aku, sayangnya aku belum pakai QRIS. Nah, menurut kamu tuh efektif gak sih QRIS buat pembayaran? Sebenarnya efektif banget ya, apalagi buat orang-orang yang malas bawa dompet gitu ya, jadi kayak pakai HP aja. Tapi minusnya itu mungkin buat orang-orang yang belum terlalu tahu tentang online gitu ya, jadi masih pakai cash gitu. Kemudian kritik saran tentang QRIS menurut kamu apa gitu? Sarannya udah bagus sih. Nomor saran gitu ya, tapi kalau buat kritiknya kadang bisa suka nge-lag ya, kadang bisa suka nge-lag gitu. Nah, saya juga mau nanyain tentang pasar online nih. Kamu tahu nggak pasar online itu apa? Gak apa. Sok-sok gak apa asli. Kalau gini mah. Beneran bakal dimasukin semuanya. Pasar jual beli yang dilakukan secara online. Hahaha. Nah, kamu pernah nggak sih apa namanya teh belanja di pasar online gitu kayak aplikasi Shopee, Tokped, Lazada? Iya, itu yang oranye-oranye yang hijau gitu. Pernah. Oh pernah. Menurut kamu efektif gak pasar online itu? Efektif sih, apalagi buat kaum mageran gitu, jadi kayak beli apa-apa lewat. Apa kekurangan dari ini pasar online itu? Masih banyak toko-toko gadungan ya, yang jadi gak sesuai dengan yang diharapkan kayak gitu. Kritik saran dari kamu apa sih buat pasar online yang hijau, yang merah kayak gitu? Sarannya lebih diperketat lagi, jadi biar gak ada gadungan-gadungan. Kalau buat kritiknya, ya itu sih dari sarannya. Halo semuanya, perkenalkan aku Ramzi Alfat dan ini Aku Rizik Omar. Nah, kami di sini akan mewawancarai salah satu pedagang yang ada di kantin. Nah, kita di sini menanyakan tentang penggunaan QRIS dan penggunaan pasar online. Izin mewawancara, Bu. Bentar. Apakah ibu tahu tentang QRIS? QRIS, Ya, QRIS. satu alat pembayaran elektronik ya setahu ibu ya. Terus apakah pernah menggunakan QRIS gak? QRIS. Pernah. Pernah. Nah, terus QRIS itu teh efektif atau enggak sih menurut ibu? Sebenarnya efektif sih, tapi untuk mungkin kalau untuk yang jualan secara pemutarannya agak terhambat juga, soalnya harus nunggu masuk dulu. Tapi kalau untuk pengguna mungkin lebih praktis, lebih aman juga. Nah, terus teh penerapannya teh udah efektif belum menurut ibu? Di mana maksudnya? Di ibu pernah nerapin gitu? Di sekolah apa di Ya. mana? Di sekolah. Kalau untuk anak-anak mungkin udah efektif. Kalau bagi penjual mungkin kita harus punya dananya dulu untuk muterin uang ya, kalau untuk
Ini mah kan soalnya QRIS lo tidak langsung nanti jam sorenya baru tarik. Nah, ada kritik dan saran gak sih tentang kris ini? Yang salah sebenarnya udah bagus, sudah lebih efektif, juga lebih aman juga kalau untuk pengguna mah. Tapi kalau untuk penjual mah emang kendalanya seperti itu, kita harus modalnya harus ada dulu gitu. Jadi untuk kan modalnya harus langsung diputerin lagi, cuma itu aja kendalanya sih. Nah, sekarang Bu pertanyaan mengenai pasar online. Nah, pertama Ibu udah tahu belum sih apa itu pasar online sama contohnya? Pasar online teh ke tempat jual beli juga, tapi secara online gitu ya. Jadi tidak secara langsung kita face to face kan ya. Kalau Ibu sendiri udah pernah beli belum barang di pasar online? Udah kayak Shopee gitu kan? Ya. Udah. Menurut Ibu sendiri, apakah itu efektif pasar online atau hanya pasar offline gitu? Kalau mungkin ada positifnya ada negatifnya ya. Kalau positifnya kita lebih praktis, cuma kalau negatifnya kita nggak tahu barangnya kualitasnya secara langsung, nggak seperti offline gitu. Menurut Ibu efektif nggak penerapannya kalau pasar online ini? Pasar online tergantung situasi mungkin ya. Kalau situasinya mungkin untuk orang-orang yang sibuk yang tidak sempat untuk berbelanja mungkin lebih berguna. Tapi kalau misalkan yang masih bisa pergi-pergi gitu ya mungkin lebih baik pergi gitu ke offline maksudnya. Yang terakhir, apakah Ibu ada kritik dan saran buat pasar online ini? Oh ini ongkirnya jangan terlalu besar. Itu Sama ongkir ya? ya permasalahannya ongkirnya jangan terlalu besar, jangan terlalu lama. Gitu aja Bu. Ya mungkin segitu aja Bu dari kami. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya. Sekian dari aku dan Rizik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami mengenai wawancara penggunaan QRIS dan pemasaran online yang ada 15. Tentunya penggunaan QRIS dan pemasaran online ini memiliki dampak positif dan negatif bagi sebagian orang, tergantung pada cara mereka menggunakannya. Sekian dari kelompok kami, Libers Literasi, L for Libers, L for Literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.